Tenang deh, ampun tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin wa bisrahi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus Sayyidul Ma'had Panjenenganipun Kiai Salahuddin Budi Kenrawi, Panjenenganipun Kiai Haji Salahuddin, Budi para habaib, Panjenenganipun Habib Firdaus, Soho tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian halal bil halal Pondok Pesantren Darul Muttaqin dan Nahkoda Pelayan Suradadi, Bapak Ibu warga masyarakat Suradadi dan jamaah MPS Majelis Pinggir Sawah yang berbahagia. Makan roti, minumnya susu. Orang Suradadi, I love you. Saya yakin Pantura panas, tapi lihat wajah ibu-ibu jadi adem. Maka saya meyakini Anda yang kipas-kipas itu bukan karena takut panas, tapi karena takut tidak nyalindung. Ibu bapak yang saya muliakan, salah satu doa yang hampir pasti kita baca adalah doa sapu jagat, di mana secara substansi doa sapu jagat itu meminta 3 hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang pertama kita minta kepada Allah untuk memiliki dunia yang baik. Saya seringkali matur, ketika ngomong dunia itu bahasanya harus idhar, bukan ikhfa. Makanya fit dunya. Kalau dibaca ikhfa menjadi fit dunya. Tapi bahasanya jelas idhar, fit dunya. Artinya apa? Urusan dunia itu harus jelas. Harus clear. Makanya Pak Camat jadi camat, gajinya juga jelas karena fit dunya. Jadi lurah jelas gajinya karena fit dunya. Yang gajinya infak itu adalah tim hadroh, antara ada dan tiada. Tapi santai mas, kita hari ini berada di atas panggung yang sama dengan amplop yang berbeda. Fit dunya harus clear. Nah, maka kemudian apa? Supaya kita tidak meremehkan dunia,
Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kamu kejar akhiratmu, tapi ingat, wala tansa nasibaka minad dunya. Apalagi kalau kita baca dalam surat Al-Mulk ayat 15. Ternyata di situ Allah perintahkan kepada manusia untuk apa? Untuk menjelajahi bumi ini. Berarti apa? Kita itu diperintahkan untuk piknik. Dalulang wamsu fi manakibiha. Piknik. Wa kulu min rizqi dan kuliner. Jadi mohon maaf. Piknik itu perintah Allah. Fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kita boleh piknik dan kulineran. Artinya apa? Orang itu bisa piknik dan wisata kuliner kalau dia punya uang, kalau dia punya duit. Makanya bapak-bapak harus paham, hari ini cowok yang good looking kalah dengan cowok yang good rekening. Betul Bu? Yang bilang pret ini mesti cowok miskin. Jadi Bapak Ibu yang saya melihatkan, artinya yang dikehendaki oleh Allah itu adalah hidup yang berkeseimbangan, di mana dunianya diperhatikan, mohon maaf, di mana akhiratnya diperhatikan. Tapi ingat, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Jadi kalau hari ini orang bilang, saya nggak miskin, nggak apa-apa, yang penting saya dekat dengan Allah. Ini bahasa yang kebalik. Seharusnya apa? Jadilah orang kaya supaya lebih dekat dengan Allah. Saya pikir begini, salah satu kelemahan pendidikan di Nabi ini adalah pembelajaran tentang sikap sederhana yang salah. Kita sering mengatakan kepada anak-anak kita, sehingga ini menjadi mindset yang terbentuk di opini anak-anak kita. Gue kiri rapopo, yang penting rajin sholat. Seharusnya bahasanya adalah gue sugih rapopo, yang penting rajin sholat. Jangan dibalik, ibu-ibu juga begitu. Aku boleh mantu kiri rapopo, yang penting soleh. Salah. Aku boleh mantu soleh rapopo, yang penting sugih. Nah kau dah. Sehingga kemudian apa? Target di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah ini tercapai. Bu, kan Anda sering bilang jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan, betul? Kalau dulu kebutuhan itu cuma ada dua, kebutuhan primer sama sekunder. Sekarang ada satu lagi, kebutuhan glowing. Makanya di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong-golong. Ibu bapak, ini perlu saya sampaikan apa? Tadi Pak Kiai Solahuddin sudah bahas tentang halal bihalal. Betul? Coba, ini kan di sini banyak nelayan. Nah, koda, saya yakin jangkarnya panjang-panjang. Suaminya nelayan Bu. Kasihan ketemu sebulan sekali. Tahun. Tapi kalau ibu suaminya nelayan, Anda aman. Santai Bu, di tengah laut gak ada sarkem Bu. Aman Bu. Ada keprimen. Jadi ada cerita nelayan Pak. Begitu masuk ke laut, nelayan perahunya bocor. Ini nelayan ini nggak pernah ngaji, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat. Karena perahunya bocor, dia takut tenggelam. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolong dong, perahu saya bocor, ditambal. Walaupun saya nggak pernah sholat, please saya minta maaf hari ini wahai Tuhan. Akhirnya Allah berkenan menambal kebocoran perahu itu. Begitu perahu sudah ditambal,
nelayannya bisik-bisik sama temannya. Ternyata Tuhan gampang dibohongi. Begitu mendarat ke pelabuhan, rumah nelayannya kebakar. Akhirnya nelayannya teriak-teriak, Tuhan, urusan laut jangan dibawa ke daratan dong. Masa apa dendam? Dunia hasan. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, mindset ini harus dirubah. Apa? Bahwa orang Islam itu harus mapan, betul? Bahwa orang Islam itu harus kaya. Ada keinginan, sehingga kemudian apa? Saya meyakini idza sadaqal asmu wa tuhassabi. Kalau niatnya itu baik, pasti ada jalan. Kalau bahasanya Gus Miftah, idza sadaqal asmu wa tuhassubun. Kalau niatnya baik, pasti akan ada banyak jalan. Maka kita sering mendengar bahasa banyak jalan menuju Roma. Nah, pengajian seperti ini adalah memberikan motivasi, memberikan solusi. Tidak hanya persoalan akhirat, tapi juga persoalan dunia. Saya berani mengatakan itu Bapak Ibu. Saya dulu santri, kemudian saya kuliah, saya menikah. Saya menikah dalam keadaan miskin kuadrat. Walaupun mbah saya kaya 7 turunan, persoalannya saya keturunan nomor 9. Orang ketuman. Terus ketuman. 7 turunan lisannya. Apa Bu? Miskin. Maka saya sering bilang, sampai ketika pernikahan saya pun buat undangan saya nggak mampu. Jangankan untuk catering, nyuguh tamu apa adanya. Waktu itu saya bilang sama istri saya, yang lamar istri saya 3 orang, 1 anggota DPR, 2 polisi, 3 pengangguran. Siapa? Ya Inyong. Ini kalau pakai logika saat itu, kira-kira istri saya pilih siapa Bu? Pilih DPR sama polisi. Ya. Tapi saya bilang sama dia, kamu pilih polisi silakan, pilih DPR silakan. Tapi saya punya rencana seperti ini. Ternyata istri saya pilihannya tepat. Pilihannya tepat. Kebetulan saya orang yang tidak pernah pacaran. Saya pacaran bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Oh, sambil mawar Bu. Sorry, ketika dulu saya kuliah nggak ada satu pun yang mau. Kenapa? Karena saya miskin. Maka waktu itu saya bilang, kenapa saya jomblo? Sorry, bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dimiliki. Cie. Makanya kalau hari ini santri itu provokasi pacaran, Anda salah. Saya dulu nggak pacaran. Ya karena nggak ada yang mau. Tapi hari ini saya sampaikan kepada mereka yang dulu nggak mau sama saya. Di balik kesuksesan seorang laki-laki, akan ada banyak perempuan yang menyesali. Iya. Betul Bu? Kalau Pak Camat itu beda. Di balik kesuksesan seorang suami, ada doa dari seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju Ibu? Pak Lurah juga. Mana lurahnya? Oh, ini lurah. Camat. Ini lurah. Lurah semuanya. Loh, camatnya mana? Oh, camatnya minggat. Oh, ini. Ini Pak Lurah. Ini lurah mana? Surat ini. Purwa Hamba. Hambanya Purwa. Kemarin di demo ke Jakarta nggak Pak? Ngapain? Urusi rakyatmu. Ngapain kamu demo-demo? Apa demo-demo itu tujuannya katanya untuk memperpanjang masa jabatan. 6 tahun saja Pak Lurah, hisapnya berat. Apalagi 9 tahun. Kalau Pak Lurah jadi lurah 9 tahun, hisapnya berat Pak. Alasannya apa? Supaya warga tidak konflik. Alasannya bukan itu. Kenapa lurah minta perpanjangan 9 tahun? Karena modalnya belum balik.
Semakin panjang masa jabatannya Pak Lurah, semakin lama hisabnya. Sudah Pak Lurah 6 tahun 3 kali selesai lah. Tri Susanto rumah aku pingin ini. Hasim pada Hasim malah kacamata irang. Ini bingung. Tak salah kayak kita ngelas. Keseimbangan inilah yang kemudian harus kita pikirkan. Bagaimana kemudian orang Islam ini tidak hanya kaya akhirat, tapi juga kaya dunia. Makanya di mana-mana saya bilang, kenapa saya itu ngefans dengan Imam Abil Hasan Asadili. Ini tokoh sufi, ulama tasawuf, tapi orang yang sangat kaya raya. Bu, kan kesannya selama ini anak-anak itu kalau disuruh milih cita-citanya apa, rata-rata jarang pilihannya pengen jadi kiai. Dulu jarang. Kamu pengen jadi apa nak? Polisi. Kamu pengen jadi apa nak? Dokter. Betul Bu? Kamu pengen jadi apa? Pegawai negeri. Jarang kalau ditanya. Kamu pengen jadi apa? Lebih. Gak ada. Lebih. Mbak Monti itu namanya apa? Lebih kan? Yang ngurusi orang mati itu namanya apa? Lebih. Pikirnya apa? Malu. Kalau cuma jadi kiai, gak bisa kaya. Siapa bilang Gus Miftah kiai? Kaya. Aku gak bilang. Kan aku kiainya Arfi. Asik. Sombong. Sombong matamu dong. Bu, kiai itu kan harus ngurus semua lini. Ada kiai yang ngurus orang pedesaan, umpamanya kayak Pak Kiai sini, Pak Kiai siapa tadi? Salahuddin. Ya, maklum. Ada kiai yang ngurusi orang-orang di pedesaan, di perkotaan. Kebetulan saya ditakdir oleh Allah sebagai orang NU yang ngurusi pengajian artis dan selebritis. Supaya apa? Orang NU ini ada di mana-mana. Kemarin Ramadan saya bilang 5 menit saya memimpin Pak Jokowi. Pak Jokowi marah sama saya. Kenapa? Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Forum Silaturahim Ketua Umum Partai Politik. Ada Muhaimin Iskandar, Ketua PKB. Ada Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra. Ada Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Ada Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar. Ada Pak Mardiono, Ketua Umum P3. Ada Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Siapa yang diminta imam sholat dan tausiah? Gus Miftah. Artinya apa? Orang NU juga bisa lah. Saya mimpin sholat, makanya 5 menit Pak Jokowi manut sama saya. Saya takbir, Pak Jokowi takbir. Saya rukuk, Pak Jokowi ikut rukuk. Saya bisa perintah presiden, Pak. Saya mau sholat, saya bilang luruskan dan rapatkan shaf. Presiden bilang samina, ya tuh saya manut. 5 menit. 5 menit ya, lumayan. Maksud saya apa? Anak-anak santri pondok pesantren apa ini? Baru takdir. Kamu gak usah berkecil hati. Ternyata jadi kiai juga bisa keren, betul? Lebih keren daripada lurahnya. Pak Lurah Tri Susanto wajahnya kayak Pak Osman Sabta ya. Betul. Masih saudara. Oh iya, ini Pak Lurah Tri Susanto. Masih saudaranya Pak Jokowi. Jadi begitu ketemu Pak Jokowi harus bilang, saudara siapa? Baru Pak Ria. Mau aja berani, masa dibully Gus Miftah gak berat. Tapi insya Allah lurahnya sini makmur ya Bu ya. Buktinya perutnya besar. Tapi ini namanya cilik.
Lho rae protes manuk ini gede ya. Ini ora percaya deleng. Ya ini, kan saya punya teori. Laki-laki kalau perutnya besar, burungnya kecil. Gus Mita perutnya kecil berarti burungnya Ibu kurang ajar loh, gak ada bukti ruak. Selalu ala Nabi Muhammad. Oh Mas Lali. Pertanyaannya begini, kenapa saya ngefans Imam Abil Hasan Asy'adili? Saya pengen mengijazahkan ini kepada para nahkoda, Bapak Ibu semuanya. Doa yang biasa dibaca oleh Imam Abil Hasan Asy'adili sehingga beliau menjadi kiai yang kaya raya. Mau Bu, saya kasih doanya? Ya, nanti saya sampaikan habis maghrib. Ustaz, beda kalau Nabi. Dulu ada sahabat Nabi yang berdoa minta miskin. Namanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Ini orang salah satu 8 orang yang masuk Islam pertama kali. Ini kayanya minta ampun, Pak. Saking kayanya dia minta miskin. Sama aja Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah membaca satu doa di mana beliau minta miskin. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Wa amitsni miskinan, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Wahsurni ma'azumratil masakin, dan besok kumpulkan aku di padang mahsyar bersama orang-orang miskin. Pertanyaannya, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad berdoa minta miskin? Karena saat itu Nabi Muhammad kaya. Nah, orang Suradadi nggak usah berdoa minta miskin. Belum berdoa sudah miskin. Ada BLT raya. Ada BLT yang punya mobil ngakunya miskin. Karena nggak kebagian, akhirnya lurahnya dicurigai. Jangan-jangan yang dapat BLT saudaranya sendiri. Yang bilang betul tuh karena nggak kebagian. Ini lama-lama kayak ini gosong. Sama air kosong. Saya pengajian pindah kursi 3 kali. Malah sebelah lor kayaknya enak kok Mas. Sebelah kene lor. Mas. Ini adem. Ala Nabi Muhammad. Sampai aja Bu, mungkin visi kita jauh tapi hati kita dekat. Tapi bohong. Apa Bu? Nggak kelihatan. Sama kamu kataran. Begini setia kata. Apa? Berdiri. Ibu-ibu lebih suka saya berdiri apa duduk? Itulah perempuan. Ada ya? Dimana-mana suka yang berdiri. Nah, tapi ini saja Bu, kebetulan saya pas puasa hari ini. Makanya kenapa dari tadi gak ada suguhan? Karena saya pas puasa. Karena saya itu orang yang ditakdir oleh Allah, alhamdulillah rajin puasa. Saya sepanjang tahun Pak itu puasa Daud, terakhir dari tahun 2016 sampai sekarang. Berarti saya puasa Daud sudah 9 tahun, 8 tahun. Alhamdulillah, sehari puasa, sehari tidak. Walaupun saya sehari ngaji 4 kali, masih puasa. Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan kemarin, saya juga Daud. Ya orang keberiman. Bocah Badro ganti seragam. Cie. Ini ganti seragam atau ganti orang? Ganti orang.
Aduh grup. Beda-beda agro. Ini yang gede ini siapa? Vokalisnya. Mungkin cilik gimmicknya ini. Ada ya? Ada BLT kok semuanya ngaku miskin ya Pak Lurah. Jadi gitu Pak Lurah. Jadi Lurah itu berprestasi jangan minta dipuji. Kalau salah siap-siap dicaci maki. Jadi Lurah itu di mata warganya seperti gula di dalam kopi. Gula tanpa kopi, kopi tanpa gula rasanya pahit. Kopi tanpa gula rasanya pahit. Yang disalahkan kopinya apa gulanya? Gulanya. Kenapa bikin kopi nggak ada gula? Kalau bikin kopi kemanisan, yang disalahkan gulanya apa kopinya? Kata gulanya, gawe kopi kakean gula. Pokoknya yang salah itu pasti gula. Itulah Lurah di mata rakyatnya. Ada rasanya, tapi tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Iya. Orang nangis Pak Lurah. Selubhai. Pokoknya Lurah kalau mau ikut pengajian Gusunta insya Allah selamat. Amin. Lurah-lurah yang ketangkep polisi itu penyakitnya cuma satu, muntal dana desa. Ya bener ya. Makanya hasil masalahnya dana desa Sin. Pak Hasim sama Pak Trisusanto langsung bisik-bisik. Kayaknya salah ngundang kiai. Sallu ala Nabi Muhammad. Kamu siap-siap dulu ya. Nanti kamu hadroan setelah Isya ya. Sama dulu. Sama dulu. Dulu. Ada. Coba Bu, kita ini termasuk kategori yang mana sih sebenarnya? Bener-bener miskin atau pura-pura miskin atau mentalnya miskin, supaya Pak Lurah nggak pusing dibagi BLT. Bu, saya itu membagi demikian Bu. Sebelum saya lanjutkan rahasia kaya Bu. Mudah-mudahan nahkoda dan nelayan di Surakarta kaya semua. Punya kapal sendiri-sendiri, amin. Tapi bener, kalau ke laut setahun sekali baru pulang. 3 bulan. Lakukan ini kan apa? Titip, dijaga sing lanang yang pegawai, sing wadon ngomongnya dijaga. Malah nyanyi minggir, ojo nengah, mampir, bojone nyong nang omah. Pak Hasim liwat, oke. Tanjung Perak raunge kobyo monggo pinarak kamar kula tasih kosong. Jangan ya, jaga ya Bu ya. Suaminya mencari nafkah. Istri yang baik itu ciri-cirinya menjaga kehormatan diri dan harta benda yang ditinggalkan oleh suami. Maka istri di rumah, 1, jaga kehormatan dirimu. 2, jaga kehormatan harta suamimu. 3, jangan menerima tamu kalau tidak ada izin dari suamimu. 4, jangan keluar rumah kalau kamu tidak diizinkan oleh suamimu. Cukup di rumah. Apa? Gak bisa telepon, kecuali pakai akad. Akadnya apa? Sebelum berangkat, suami bilang sama istri, Beb, kamu boleh keluar rumah kalau ada urusan penting. Jangan keluar rumah kalau nggak ada urusan penting. Malah telepon-teleponan kalau kancane SM. Apa? Bojone wis mangkat. Ya dia semani goblok. Alasan bae. Jaga kepercayaan suamimu. Kamu gak usah cemburu dengan pelaut. Kelonnya cuma sama ikan.
Dari siapa? Oh, ada di tengah laut. Ya. Ada Pak. Bok aku melu. Coba kita termasuk yang mana? Yang pertama, ibu bapak. Orang yang benar-benar miskin akan diam karena dia paham bahwa mereka ditakdirkan menjadi orang miskin. Menerima. Ini kalau orang sadar diri, kalau dia orang miskin itu, dia sadar akan diam. Kemudian yang kedua, orang yang bermental miskin akan teriak bahwa mereka miskin. Ini yang miskin apa? Mentalnya. Bengok-bengok, aku kere kiai, aku kere Pak Lurah. Ini mentalnya yang miskin. Kalau benar-benar miskin, nggak punya mental miskin, dia tidak akan teriak. Kemudian yang ketiga, orang yang serakah akan pura-pura miskin walau paham mereka tidak miskin. Ini siapa? Punya mobil tapi minta BRT. Ada? Kok tekan ya? Dia menunggui jilbabnya pink. Tua. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Yang terakhir apa? Orang-orang yang hebat akan selalu berusaha memberi dan berbagi walau sebenarnya mereka miskin. Bu, Anda pilih yang mana? Jadilah yang keempat. Terus menjadi orang hebat, tetap memberi walaupun dalam keadaan miskin. Apa yang kita beri Gus? Apapun yang kita miliki, semampunya. Makanya kan satu hadis yang sering saya pakai, saya ingatkan ke jamaah itu apa? Bahwa kalau ada pengajian seperti ini, tolong jangan pernah bilang aku dapat suguhan apa, tapi harusnya bilang aku bisa bantu apa. Bukan aku dapat apa, tapi aku bisa nyumbang apa. Kan sering hadisnya saya baca. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Siapa yang punya ilmu, hendaklah dia sedekah dengan ilmunya. Mulang. Wa man kana lahu malun, yang punya harta, falyatasaddaq bi malihi. Hendaklah dia sedekah dengan hartanya. Nyumbang. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq bi quwwatihi. Sedekah dengan tenaganya. Rewak. Besok kok di Suradadi, di pondok seperti ini ada pengajian, sumbanganmu hanya 3. Yang punya ilmu, mulang. Yang punya harta, nyumbang. Yang punya tenaga, rewang. Jangan jadi yang nomor 4. Wis orang mulang, orang nyumbang, orang rewang, cangkeme cerewet. Ada yang seperti itu, Bu? Bagaimana dengan Pak Lurah? Mungkin Pak Lurah nggak mulang, mungkin Pak Lurah nggak nyumbang, mungkin Pak Lurah nggak rewang, tapi pengajiannya numpang. Belasio. Besok lurah ngundang dewek ya Pak Lurah ya. Kalau nggak kuat bayarlah pakai BPJS. Bisa ya BPJS. Masa bayar kayaknya aku BLT. Nah, bagaimana resep kayanya supaya kita tidak bermental miskin? Ayo, terus sudah sisi iso nabuh orang ini. Orang jualan HP baru. HP-nya crossbow kaya. Mana vokalisnya? Oh, ini vokalisnya. Kok pakai kita mengambil? Ya, agak sini ya, kamu vokalisnya ya. Iya, kotanya dari temen ya. Oh, kok tak sabar sampai baik. Asik. Ikan tongkol ya. Minta lagu apa? Ibu minta selamat apa? Salam Jumat. Jilbab. Apa? Pecah kaki 5. Ikan di dalam kolam. Wah.
itu keringan. Tapi ngundang dia kok punya dangdut. Nah itu di dalam kolam. Lagu ini keringan tuh akan bilang orang. Bila ingin lihat janda jalan celana. Apa? Pak Lurah memang gawa Pak Lurah. Kita bilang kolam Lurah ya gawa temen ya. Apa? Lurah pengen nyawer katanya. Nyawer janda di sini. Iya. Yang janda ngacung? Sentuh uang tunggu seneng ya. Ya uang kayak gitu janda ya kalau anak hadron nikah sama kamu kan anak hadron bisa mati duluan. Kan bisa keracunan. Keracunan apa? Susu. Susu pada luasa kepri. Bisa ikan di dalam kolam. Nah, jadi kamu di sini udah kelihatan. Sama awak kok tengah apa? Kakak liwak ya? Umur kamu berapa mas? Ini 19. Orang ini tua temen ya. Aja lemu-lemu. Lawang lanang dia lemu-lemu. Lato-latonya kisut. Menggerut. Parah. Ayo, lato-lato di dalam kolam ya. Ikan lato-lato. Wah. Arahnya siapa dia? Jenengnya siapa? Oh Dimas. Kuliah di mana Dimas? Pondok. Kuliah. Udah lulus kuliah? Oh lulus SMA. Cita-citanya pengen jadi apa? Lurah, jangan lurah miskin. Pengen jadi apa besok? Anak-anak habis itu harus pede. Besok kamu ngelamar cewek, ditanya sama mertuamu, Mas pekerjaanmu apa? Jawab penerbang. Pesawat apa? Hadroh Airline. Paling mertuamu bilang, alah bocah hadroh modalnya cuma sarung. Kamu bilang, jangan lihat sarungnya tapi lihat burungnya. Ilmunya goblok. Ilmunya. Lah isinya ya temen sih Mas. Paling kayak penting. Ya Mas. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, kenakan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pandang gadis pendiam, caranya tak sama menggoda terbincang. Dalam
Untuk dari jauh karena senyumannya hati Apa Bu? Sawer. Kamu mau di sawer? Sawer. Tapi lagi 15 setahun berapa? Aku bingung, duitku banyak. Keren yang menjalur. Apa? Oleh tapi sini panggung. Terus saya mau kayak kotak info. Udah, sini dua-dua. Anak yatim, anak yatim. Botak. Cewek baik. Botak. Patang puluh. Pengajian penterang apa di kampung. Bisa agama beda. Kepala deh. Ketuaan nih. Apa sih dulu? Ini. Gimana ini? Kola. Aja loh. Jimat korupsi korupsi asing. Ini siapa yang berjual mana? Nanti enggak loh. Ini mau juga. Ini sama mana jalan-jalan? Ini miskin sekali kamu. Nah, calon DPR. DPR nyumbang goblok. Hai. Minta semuanya. Mari kita akhiri pengajian sore hari ini. Kalau mau saya kasih, minta uang apa minta doa? Ini mau bawa pulang apa? Bapak NU, Ibu Mus, Kakang Ansor, Ade Fatayat, tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat yo. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa. Tetep berkat ya. Kelasnya berkat nih. Salatullah salamullah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau pengen rezekinya lancar harus akur, rukun, apapun perbedaannya. Beda NU Muhammadiyah harus akur, beda partai harus rukun, apapun perbedaannya. Besok beda pilihan caleg, wih, caleg rukun, belum ngaji mau ngarepin nyalon top. Rukun nih, rukun, takun, betul. Besok pilihan pilpres juga harus rukun. Beda pilihan tidak apa-apa. Coblosan hanya 5 menit tok ning TPS. Bar kuwi seduluran maning. Nggih napa mboten? Apa? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga uhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga uhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Salatullah salamullah Pak sih, orang Tri Sunanto. Kisahnya apa jenenge ge? Surat dadi ngundang Gus Miftah, Lurah Tri Susanto, lumayan gagah, lumayan gagah. Ana gajah atus ning belik najan gagah manuke. Tambahi 20.000. Hasil meja dong. Belum tadi ya. Purwa hamba. Ini ada teman ya. Masa purwa hamba? Itu hamba ini alas ya. Pak. Supekin. Purin. Oh, purwa hamba ini purin. Pur itu artinya murni. In itu di dalam. Iya. Kalau suka keluar dalam. Masa keluar gitu loh maksudnya. Matanya. Desa Purin rata ngundang Gus Miftah. Lurahe kere orang genah, orang genah. Dolan ning sawah terus ning kali, kayu nangka digawe lemari, digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke rondo sing jaluk diajari ngaji. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau suaminya pulang dari melaut, kamu di rumah dandan yang cantik, pakai baju yang seksi. Masker.
betul? Kalau dasteran, bolong-bolong, sambal terasi, boleh bekas kerokan. Kalau ketangnya pakai siji bisa beri. Ipet-ipet gorengan kopi, gorengan kopi diseret sapi, amit-amit ibu Surodadi, taline kotang dicemiteni. Jadi kalau suaminya yang cantik gitu. Suaminya pulang, langsung kamu teriak, Mas, untane pun siap. Tapi kak. Pon, ini kalau ini rahasia sugih. Muka-muka wong Surodadi sugih kabeh. Sedekahe tambah kathah. Amin. Keluarganya tambah sakinah. Amin. Kalau yakin jenengan minta mriki niate silaturahmi, silang hati nyambung, rohmi hati kasih sayang. Amin. Sing gelem silaturahmi tak dongake dawa umure. Gampil rezekine. Bunga atine. Amin. Hilang masalahnya. Amin. Undur lunas utangnya. Amin. Carane piye? Dibayar dewe-dewe. Nah, jangan langsung bayar tak dongake muga-muga sing utangi lali. Syukur-syukur sing utangi mati. Coba sing utangi Tri Susanto. Ya jemule wis nomor 3 mulai keprimo. Diwaca dongane Imam Abil Hasan Asadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Itu artinya apa, Bu? Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi' arzaqana, luaskan rizki kami, wa la tahjubna biha an ukhrana, dan janganlah dengan rizki itu kau menutupi dari akhirat kami. Artinya apa? Doa yang diminta oleh Imam Abil Hasan As-Sadili, doa minta kekayaan di dunia tanpa mengurangi nikmat di akhirat. Betul? Itu yang namanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah, kesalahan Kiai NU itu Pak, satu. Di mana kesalahannya? Mencontoh Imam Abil Hasan As-Sadili perihal tasawufnya, tapi tidak mencontoh kayanya. Seharusnya apa? Padahal orang NU itu kan paling banyak torikonya Sadiliyah. Seharusnya yang dicontoh tidak hanya tasawufnya, tidak hanya soal sufinya, tetapi harus mencontoh kekayaannya. Saya sering kasih contoh. Imam Abu Hasan As-Sadili itu kalau pengajian bajunya mahal, serbannya mahal, sandalnya mahal, sepatunya mahal, bahkan kudanya mahal. Satu ketika Imam Abu Hasan As-Sadili pernah beli kuda yang gubernur Mesir tidak mampu membelinya, dibeli sama As-Sadili. Ketika pengajian dikritik sama jamaahnya, ini katanya Kiai Sufi, kenapa bermewah-mewahan, bajunya mahal, kopiahnya mahal, serbannya mahal, kudanya mahal. Kiai, Anda itu berlebih-lebihan. Kata jamaahnya, kenapa serban Anda mahal, baju Anda mahal? Apa jawaban Imam Abu Hasan As-Sadili? Aku sing duwe ra tau mikir, awakmu sing ra duwe kok malah mikir. Kita itu sering Pak, orang duwe melu mikir. Ana wong mobil Alphard. Kayak mobil Alphard pajaknya setahun piro. Isine bensin entek piro. Iku lak mbledos bane carane ganti keprime. Iki lah sak goblok-gobloke wong. Orang duwe melu mikir. Sing duwe mawon ora tahu mikir. Kayak saya kemarin santunan anak yatim, santri saya semuanya gratis. Orang mikir itu Gus Miftah mendapatkan uang bagaimana? Kok santrinya semuanya gratis? Padahal Pak Lurah, mohon maaf, santri itu kalau makan gunung Merapi pindah ke piring. Saya yang punya santri banyak nggak mikir, Anda yang nggak punya kok malah mikir.
Ketika ditanya, Kiai, kenapa pakaianmu mahal? Dia mengatakan, kenapa pakaian saya mahal? Seolah-olah pakaian saya mengatakan, libasiyakun, inni ghaniyun, aku kaya. Fala tarhamuni, jangan engkau kasihani saya. Tapi kalau ada kiai bajunya jelek, sarung yang lindeng, yang boleh kebak dengan sandalnya selalu pisang, seolah-olah pakaiannya mengatakan, inni fakirun, aku kere. Farhamuni, kasihanilah saya. Saya punya prinsip, Pak. Kalau saya ngaji bersama para artis di Jakarta, saya tidak boleh kelihatan lebih susah dibandingkan mereka. Saya punya prinsip, kalau hanya gara-gara pakaian yang saya gunakan mereka menghinakan Islam dan dakwah, maka menggunakan pakaian wajib hukumnya mahal. Sehingga apa? Islam tidak dihinakan. Maka Anda lihat kenapa artis-artis itu banyak yang ngaji sama saya. Sejak dulu zaman pernikahan Anang Asanti, Atta Aurel, Deddy Corbuzier, Sabrina, Yeni Inka, Via Valen ngajinya sama saya. Bahkan sekarang yang baru-baru janda-janda Aura Kasih, Nikita Mirzani, Selin Evangelista, Anissa Bahar, anak mana ini? Idolanya Pak Lurah Tri Susanto, Lu Cinta Luna. Bencong. Kenapa Bu? Karena saya nggak mau menjual kesedihan saya di hadapan teman-teman saya itu. Saya ngurusi Mas Deddy Corbuzier dari tahun 2018. Saya yang mengislamkan Mas Deddy, saya yang menikahkan Mas Deddy, saya yang membimbing Mas Deddy. Tapi saya punya prinsip, tidak boleh menerima serupiah pun dari Mas Deddy. Saya nggak mau kelihatan lebih miskin dibandingkan Mas Deddy. Sehingga apa? Deddy Corbuzier percaya sama saya. Betul Bu? Sehingga hari ini sudah lebih dari 250 orang masuk Islam melalui saya. Alhamdulillah. Maksud saya apa? Penampilan dia itu harus keren. Ganteng. Bandingannya Tri Susanto. Lebih datang ya. Kayak apa? Langkah. Artinya apa? Santri-santri Baitul Kotakin. ini apa? Al-Mukarrabi Darul apa? Sama terus ya. Kamu menyesatkan saya, kamu. Oh, kamu 20.000. Oh, mana ini? Ini pengajian saja yang enteng dirinya ya. Orang kaya. Sehingga anak dari Mutakin punya harapan bahwa ternyata kiai itu bisa keren. Salahnya masyarakat itu satu, Bapak Ibu. Di mana salahnya? Kalau ada artis minta fasilitas, orang akan mengatakan maklum artis. Tapi begitu ada kiai datang minta fasilitas, kiainya berlebih-lebihan. Ada artis dikawal polisi, artis. Tapi kalau kiai dikawal polisi, kiainya berlebih-lebihan. Ini apa yang mau dimaksudkan? Bagaimana kemudian orang itu jadi kiai bisa bangga? Kalau kiai dibayar mahal, orang bilang, wah hubudnya, kiainya bertarik. Kalau artis, maklum artis. Kalau pola pikirnya seperti itu, selamanya anak-anak kita nggak mau yang pengen jadi kiai, semuanya pengen jadi artis. Betul Pak? Santri Darul Mutakin sekarang punya harapan. Oh ternyata bisa jadi kiai, bisa keren kayak Gus Miftah. Saya dulu Bu pernah disidang sama Kiai Dah Jazuli, Pondok Pesantren Pelosok Kediri. Dia pikir saya mau dimarahi, ternyata tidak. Gara-gara Gus Kawasan bilang sama bapaknya, Abah, Gus Miftah ini kalau pengajian di pejabat, di kalangan orang-orang kaya, pengusaha, kepala daerah, mahalnya minta ampun. Bagaimana menurut Abah?
jawaban Pak Yaidah waktu itu membayar. Ro'a itu hakul mu'alim. Hak yang paling hak itu adalah haknya guru. Kalau hari ini ada orang dibayar mahal kayak Gus Miftah, apa beliau bilang? Harapan santri bisa menjadi orang keren. Ternyata jadi kiai juga ada yang keren. Betul Bu? Toh saya juga ngerti kalau saya diundang Suladadi. Nggak kayak saya diundang pejabat. Di Suladadi murah ditawar. Saya pernah Bu, saya mau cerita supaya anak-anak Darul Mutakin Anda punya harapan. Kata beliau apa? Harus ada yang berani kayak Gus Miftah. Mungkin saya dibully, dia gampang. Orang bilang sama saya, Miftah goblok. Orang masalah, aku goblok payu, kue alim orang payu. Dulu almarhum Ki Entus Susmono, bapaknya Mas Haryo ini. Itu wayangan kemana-mana saya sering direkin. Beliau itu statusnya sahabat saya, murid saya, soulmate saya. Sebulan sekali pengajian di pondok saya, ngaji kitab hikam sama saya. Makanya saya sering bilang, kenapa tongkat ini kemana-mana saya bawa. Dari semua banyak tongkat yang saya miliki, ini yang sering saya bawa. Karena ini warisan dari almarhum Ki Entus. Saya hanya berharap kalau pengajian saya ada pahalanya, almarhum Ki Entus Susmono mendapatkan jadiahnya. Amin. Banyak kemana-mana saya bawa. Makanya Pak Lurah, kalau pengen dapat jadiah dari saya, yang ngasih apa gitu? Malah jalan duitnya. Dulu saya mikir, Mas Entus itu Bu, kalau wayangan ke Sumatera dibayar 200 juta waktu itu, dibayar 150 juta. Saya mikir, sampai dia bilang begini sama saya, Gus, ilmunya gini yang baik, ilmu sedang Gus kita murah, sebawa ini larang waktu itu. Jadi kalau beliau mau wayangan minta hadis, saya minta ayat, minta banyak hal dari saya waktu itu. Sehingga saya punya pikiran, ini santri harus bisa kayak Mas Entus, bisa dihargai mahal. Kenapa Bapak Ibu? Saya pernah Pak Lurah diundang sama pejabat pengusaha batu bara. Saya disuruh ngaji barengan sama artis dangdut. Artis dangdut nyanyi 5 lagu. Buka titik, jos. Saya disuruh ngaji 1 jam waktu itu, tahun 2019. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih amplop 150 juta. Kiai dikasih amplop 75 juta. Amplopnya saya kembalikan. Saya nggak usah terima amplop, nggak apa-apa. Isinya? Enggak, saya kembalikan. Loh kenapa Gus? Anda itu lucu. Penyanyi dangdut hanya nyanyi 5 lagu, kamu hargai 150 juta. Kiai kamu undang untuk membangun norma, membangun akhlak, untuk pencitraan kamu sebagai pejabat, kamu kasih separuh. Saya bilang, kalau begini caranya, anak-anak Indonesia semuanya mengidolakan artis, gak ada yang mengidolakan kiai. Semuanya pengen jadi artis, gak mau jadi kiai. Tujuannya artinya apa? Bahwa kemudian kalau ngomong fit dunia itu ya harus ikhlas, harus jelas. Jangan ikhlas. Kalau kayak di desa ikhlas. Begitu dikasih amplop tipis masuk kamar mandi, loh, kamu sekian. Balik tuh kan kalau bojone. Siapa panitia nih? Hasim Lurah Puri. Pantesan Lurah kere. Sabar. Bagaimana cara mendapatkan supaya seperti Imam Abu Hasan Asy'ari? Baca surat An-Nahl ayat 97. Ini syaratnya. Man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa kata Allah? Barang siapa beramal soleh, siapapun, lurah amal soleh, camat amal soleh, polisi amal soleh,
Kamu amal soleh, guru-guru pondok amal soleh, ibu amal soleh. Amal solehnya perempuan itu gampang kok. Kata Nabi apa? Perempuan yang soleh kayak itu ciri-cirinya satu, inna dorta ilayya sarratka, dipandang oleh suami menyenangkan. Ingat suaminya sendiri, bukan suaminya tetangga. Menyenangkan. Maka ibu-ibu kalau suaminya pulang tanya sama suamimu, Mas, sampai paling seneng nyawang inyong pas ke primer. Kok bujuni bilang, aku sangat seneng lihat kamu pas pakai handuk. Lah, kamu pakai handuk. Ya kalau bujuni dia kira apa? Saya punya jamaah di Purwokerto. Suaminya bilang, saya paling senang lihat kamu pakai baju semrawang habis keramas. Istrinya bener, pagi suaminya belum bangun, habis keramas baju semrawang. Sore buat suaminya pulang kantor, habis keramas baju semrawang. Setelah 3 bulan istrinya muntah-muntah. Suaminya seneng, yes, meteng. Bawa ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Subhanallah, paru-paru basah. Apa amilah solehan bagi perempuan? Di rumah saja. Yang kedua apa? Wa in amartaha atau angka. Perempuan yang baik itu diperintah suaminya manut, jangan bantah. Ngeyel. Bu, jangan ngeyel. Semalam saya tanya tuh disuruh di sana, laki-laki sama perempuan biasanya banyak mana? Laki-laki sama perempuan? Perempuan, mereka kan banyak senyum sama suamimu. Yang lama keprima. Kamu ini macan ya? Iya, sama Yuni. Kamu masuk sama aku ya. Perempuan yang baik itu bila diminta suami taat. Khusus orang surat Nabi saya bilang, perempuan yang baik itu suaminya belum minta, istrinya sudah nawari. Makan. Kok seneng teman? Sing lanang karo njaluk wedang. Sing lanang karo njaluk kopi. Sing lanang karo njaluk sarapan. Sing lanang karo njaluk susu. Mana amila sholihan min dzakarin wa unsa. Mau laki-laki mau perempuan, yang penting beramal soleh. Wa huwa mu'minun, syaratnya dia orang iman. Saya yakin semua yang hadir punya iman. Amin. Semua yang hadir KTP-nya Islam. Amin. Yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, selama dia beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Maka Allah akan memberikan kehidupan yang layak, termasuk orang surah dadi. Amin Allahumma amin. Ingat kuat Gusmitas yang hari ini, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Bisa jadi hari ini hidupmu kurang pantas karena mungkin amalmu belum pantas. Kenapa rezeki itu masih menjauh dari rumah kita? Barangkali ada di antara kita suami istri yang masih belum bisa rukun dan akur antara satu dan yang lainnya. Allah tidak akan pernah menurunkan rezekinya bagi keluarga yang tidak rukun. Allah akan menjauhkan hartanya dari keluarga yang tidak akur. Contoh, saya mau ngundang Pak Tri Susanto, Pak Lurah Selamatan di rumah saya. Begitu saya mau masuk rumahnya Pak Tri Susanto, Pak Tri Susanto sedang bertengkar dengan istrinya. Kira-kira saya jadi masuk apa balik? Kayaknya Pak Tri Susanto kira di kantor galak. Di rumah ketemu istrinya. Gak ada suami berani sama istri, yang ada istri berani sama suami. Sehebat dimana laki-laki kalah sama perempuan. Pak Lurah kalau di kantor kayak macan, di rumah kucing.
Harusnya kan mau turun kok jalan. Itu Bang Kulo itu dibagi saja, tak bayar di sini. Makanannya dibagi saja kan. Nah, bunyinya. Nah, kalau itu yang itu, tak hidupnya itu kasihan tidak tinggal. Mana sih? Sambil selawatan yo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Semua terbiasa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Coba kinkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Bareng-bareng salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman, bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunyi cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Terakhir singkat, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nanti pulang coba buka lagi An-Nahl 97 syarat supaya kita menjadi orang sukses, supaya hidupnya indah, supaya keluarganya sakinah, keturunannya soleh solehah. 97 bukan 197.
An-Nahl 97. Niku diwaca, dipahami, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhra. Ibu-ibu khawatir dengan suaminya ada di tengah laut, untuk suamiku yang sedang di laut. Al-Fatihah. Sholawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apalagi kalau ibu-ibu di rumah mau membaca sholawat minimal 1000 kali untuk keluarganya. Keren. Istri saya itu bersyukur banget. Saya punya istri sehari baca sholawat minimal 15.000 kali setiap hari. Setiap hari 15.000 kali. Gak usah panjang-panjang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu 1000 kali kalau dibaca, Bu, nggak sampai 10 menit. Ibu-ibu punya rumah, di rumah ada anaknya kecil seperti itu, tidur pegang kepalanya, sholawat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku solehah. Al-Fatihah. Pak Lurah begitu, punya istri cangkeme cerewet, turun cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojone ini ora cerewet. Al-Fatihah. Fatihah kita cerewet tambahi Pak Tri, Yasin dan tahlilnya. Cangkeme dikubur jauh. Sudah jam 5:30. Harus pindah lokasi. Harus pindah. Ya ikut sana aja. Oh, belum dibayar tahun ini. Ini bapak sini. Berapa? 100. Berapa? 100. 100. Nah, terima kasih. Dengan apa ya? Grill, udah kamu negara itu. Baca baca. Pak, umurnya berapa? 43. Kok tua temen? Alhamdulillah. Siapa yang makan tahunya? Mudah-mudahan pulang langsung matang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadah bil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna lan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.